Oke, selamat datang kembali di Inside Podcast bersama gua Tio. Dan saya Amir, temen Tio lagi. Lu mau perkenalan lagi gak, Jir? Nggak usah, kayaknya udah cukup lah kemarin. Lagi pula nggak ada Siapa yang tahu, perlu dikenalin dari siapa gue tahu ini sih. ini, siapa tahu ada yang baru dengerin episode ini. Oh gitu, ya udah Iya, kalau gitu gue Amir, teman sekolahnya Tio. Kita satu jurusan tapi beda kelas. udah, udah. Ya, sial kan. Gini nih, paling kan dekat nih gini-gini. Nggak usah, ngapain. Nah, jadi gue nih sebenarnya sama Amir harusnya hari ini nggak jadi rekaman ya. Iya, gara-gara kelabilan. Sudahlah nggak usah sebut. Gara-gara kelabilan. Ayo, lu mau bahas apa nih? Oke, jadi bukan kemarin sih, biasanya gue buka Instagram dan yang paling heboh ini sekarang lagi agak booming penggunaan aplikasi TikTok lagi yang dulu sempat terkubur kali. Udah maksudnya dalam artian udah jarang dipakai gitu. Kok sekarang bisa naik daun lagi TikTok nih? Ada apa nih setelah dewa TikTok yang Alpenliebe itu sudah tidak ada, kok malah sekarang naik lagi gitu? Sebenarnya sih dari si TikTok itu sendiri kenapa bisa naik lagi gue masih belum tahu kenapa, mungkin kayak atau mungkin karena orang berpikir oh ini keren nih atau ini mungkin bisa menghibur nih gitu. Terlepas dari itu kita harus tahu dulu sih tujuan dari orang bikin TikTok itu apa, penggunaan TikTok itu untuk apa, faedahnya apa gitu. Ini Kalau dari misalkan dari dari mata apa nih? kita ya, dari mata pengamat ya. Mm-mm. Kita kan bukan sekali user. lagi sekali kita bilang ya, kita bukan user TikTok, Ya. kita hanya gunakan TikTok untuk melihat anu aja, tapi tapi kita tidak melakukan TikTok, atau dalam artian kita tidak Nggak ada posting lah ya. aplikasinya lah. Iya. Jadi gimana menurut Tio? Kenapa kira-kira sih orang itu pakai TikTok? Untuk apa? Dominan. Mm, 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 mm. Ini disclaimer ya, gue bukan expert, gue nggak ada research di balik semua ini. Cuma pure pengamatan gue doang, gue lihat. Oke. Jadi kalau mau ditarik lagi ke belakang, kita kita sama-sama tahu kan, TikTok kan dulu dipakainya mainly untuk lip sync, ya kan? Mm-mm. Buat lip sync, jadi ada lagu nanti lu pura-pura nyanyi lah itu bla bla bla. Lama-lama merembet gitu loh, lebih kreatif lah sampai kayak ada dance dance gitu. Dulu sempet sempet tenar juga soal yang dia tuh ngedance yang HP-nya digerak-gerakin, masih itu gak sih lu Mir? HP Iya, iya, gue tahu itu. digerak-gerakin, diputer-puter, tarikat ya Diputer. kan. Tahu-tahu, gue tahu-tahu itu. Eh, Itu keren sih sebenarnya. iya itu keren kalau kalau jago ya ngeditnya apa segala macam main ini juga. Terus kalau lu lihat di luar, TikTok itu ini apa namanya berubah, bukan berubah gimana ya? Menurut gua itu konsepnya tuh migrasi dari Vine. Lu tau Vine nggak? Fine apa nih? Vine itu aplikasi Vine yang videonya cuma bisa berapa detik kan? Gue lupa. Emang ada ya? Itu ada yang show-show juga nggak di situ? Iya, jadi itu iya 7 detik ya. Vine tuh 7 detik dulu. Jadi videonya tuh cuma bisa 7 detik. Nah itu tuh Hmm. isinya tuh komedi lah ya kan. Oke. Ya, nah itu aplikasi tuh hilang. Maksudnya udahan gitu loh. Gue gak tahu sebabnya kenapa. Pilot, udahan. Oh, 6 detik ya. Heeh. Pilot, udahan nggak ada. Nah, platform kayak gitu tuh udah hilang gitu. Kalau dipostingin di YouTube kan lucu ya. Maksudnya nggak gimana sih? Ya terlalu dikit lah ya Beda lah ininya waktunya. lah, apanya sih? Nggak sesuai lah gitu, nggak relevan kalau lu masukin ke YouTube gitu. Akhirnya ya udah, Betul kalau ke YouTube. eh, akhirnya ya udah ada orang-orang pakai TikTok buat bikin video macam Vine itu yang gue bilang tadi. Hmm, Mungkin itu kali awal mulanya kali. ya. Nah, makin ke Kan. sini, tahu-tahu ada lagi dance-dance-nya gitu. Cuma kan bedanya sekarang nggak digerak-gerakin nih HP-nya nih, ditaruh doang ya kan. Iya. Ada yang dance apalah ya kan, ada yang lagu SpongeBob di remix jadi nggak jelas itu jadi koplo. Sial, sial. Mm-mm. Kenapa ya? Gue Kalau menurut gue, bingung. kalau menurut gue sih, yo, kalau Hah? menurut gue sih, Hah? jadi TikTok ini sebenarnya aplikasinya terlalu fleksibel ya. Terlalu fleksibel dalam artian ini bisa digunakan buat banyak hal. Dulu sih pandangan pandangan gue cuma satu, yo. Dulu Ya. pandangan gue cuma satu. Gue pikir TikTok itu hanya untuk dance dulu, karena jujur aja gue bukan orang yang gaul dalam arti itu ya gitu. Mm-mm. Jadi gue tahu cuma TikTok itu hanya untuk dance dulu.
Tapi Mm-mm. ternyata setelah gue cukup sedikit lebih tahu, ternyata TikTok itu ya bisa buat lip sync juga. Dan sekarang malah buat kayak apa ya? Gue udah beberapa kali lihat kayak orang kayak cuma pamer-pamer doang gitu loh. Pamer-pamer apa gitu. Hmm. Nah, oke lah, kita kembali ke si dance. Kalau misalkan dance ini kan berarti kan jatuhnya kayak seni ya. Sebenarnya Hmm. sih masuk akal banget orang bikin video dance di TikTok. Alasannya gini yuk, dance itu termasuk salah satu kecerdasan dari 8 kecerdasan manusia. Yang diantara kecerdasan logika, kecerdasan visual, verbal, segala macam, ada yang namanya kecerdasan fisik, yaitu menggerakkan fisiknya atau menari lah ya ibaratnya ya, atau gestur segala macam. Iya, iya. Ini salah satu kecerdasannya. Kalau orang yang punya kecerdasan ini, dia kan harus dikembangkan, baiknya dikembangkan ya. Masalahnya kan wadah untuk mengembangkannya nggak semudah itu. Kalau emang dia mau jadi dancer, itu bukan sesuatu yang simple yo. Iya, Bikin TikTok bener nggak? bener Pertama, sih. kalau emang dia bikin video selain TikTok nih, berarti dia harus punya musiknya dulu, background musik. Dia harus punya background Hmm. musik. Nah, kalau misalkan ada dengan TikTok kan kayak all in one gitu loh. Semua udah ada satu aplikasi, lu tinggal goyang Iya, doang, iya, selesai iya, gitu. iya. Jadi Iya, iya. bisa aja menjadi sarana untuk wadah untuk orang yang hobinya joget dalam artian dance gitu. Bisa sih, itu masuk akal banget. Cuma mungkin beberapa orang punya sudut pandang yang negatif di situ gitu, kayak wah ini nih ya, you know lah maksud gua. Apa, 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 Sudut pandang negatif. apa? Aduh. Enggak, maksud gua kayak emang ada yang agak vulgar di sini, Hmm. yang akhirnya kan timbul hujatan gitu. Dan masalahnya, setelah vulgar dan timbul hujatan ini, yang dicap jelek bukan orangnya. Yang dicap jelek bukan orangnya, yo, Tapi tapi platformnya aplikasi ya. TikToknya. Iya, 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 Itu. iya. Ini loh, kesempitan sudut pandang masyarakat kita ini yang jadi penyakit turun menurun menurut gue sih. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Betul sih. Setuju sih gue. Apa ya? Iya betul. Jadi, nah yang sebenarnya yang menarik adalah semua orang gitu. Maksudnya nggak orang yang suka dance doang kan, Mir, yang bisa dance dan yang suka dance. Tapi sekarang tuh jadi semua Betul, orang bikin gitu. betul. Eh, Semua kecuali Semua lu orang. sama gue. Saya orang biasa yang nggak bisa ngedance gitu, orang yang nggak bisa ngelawak, jadi ngelawak gitu, orang yang menurut gue mungkin karena ini sih, karena ya tadi lu bilang bener tuh. Jadi satu aplikasi sepaket gitu, lu bisa edit, lu bisa masukin lagu langsung gitu ya kan. Lu bisa Hmm. sama ini nih, menurut gue gini sih. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita apa ya, kalau misalnya kita bisa bilang itu kalau lu mau bikin konten kayak gitu, lu upload di Instagram pun sebenarnya kan bisa ya. Bisa banget. Cuma mungkin bedanya adalah nggak ada, maksudnya gini loh, lu nggak, ketika lu upload di Instagram, kan Instagram tuh bener-bener luas ya, lu upload apa aja ada gitu, lu nggak cuma dance, lu bisa skill lu yang lain gitu, entah main skateboard, entah lu ngegambar gitu ya kan. Mm-mm. Iya, jadi nggak ada apa ya, mungkin menurut gue sih, kenapa orang itu posting ke TikTok itu, menurut gue kalau dia ngeposting di Instagram, yang dia takutkan adalah eh, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan itu secara penuh gitu. Kalau di Mem- Instagram kan akan orang akan berpikir lebih gimana ya? Akan lebih berpikir ke dance-nya gitu loh. Maksudnya akan lebih bisa melihat dance-nya gitu. Ketimbang lu di TikTok. Di TikTok kan lu kayak Hmm. nggak bisa distinguish itu gitu. Di TikTok kan semuanya ngedance. Lu ngeliat Iya, orang iya, ngedance iya. biasa aja gitu. Ya udah, orang ngedance, ini TikTok gitu. Cocok gitu. Kalau lu posting di Instagram kan enggak. Lu ngedance lu jelek udah kelar. Iya kan? Hujatan di mana-mana. Iya. Gue gitu sih. Benar sih yo, emang sebenarnya TikTok itu kan apa, aplikasi di mana kita merekam video, ada background musiknya dan ada beberapa efeknya. Mm-mm. Sebenarnya itu bisa digunakan buat banyak hal selain dance ya. Kayak lu tadi bilang, kayak ngegambar bisa kita pakai TikTok, kayak kita ngelawak bisa pakai TikTok, pamer bisa pakai TikTok. Tapi mungkin kenapa timbul sih pertanyaan di otak gue, kenapa dominan dipakai buat ngedance? Tapi ya sangat masuk akal alasannya kalau kita bilang itu berkaitan dengan musik. Musik sendiri Mm. kan sinkronisasinya sama dance ya, bukan sama ngegambar. Maksud gue, ngegambar itu kan seni lukis, musik itu Iya, kan seni iya, iya, musik betul, gitu. betul, betul, Walaupun betul. sama-sama seni, pasti dominannya dipakai buat dance sih. Mm-mm. Bukannya pasti ya, maksudnya akan mengarah ke situ gitu. Mm-mm. Kok suara lu hilang, Bir? Ya gue nggak ngomong soalnya Oh, makanya. gue kira suara lu hilang, anjing.
sekarang juga sampai apa namanya gara-gara itu aplikasi rame banyak juga yang promosi juga di TikTok gitu kayak sampai ada yang sampai WHO kalau nggak salah juga promosiin apa gitu cara pakai masker apa apa gitu di TikTok. Oh, jadi kayak endorse juga bisa kok gitu ya. Gara-gara saking ramenya itu. Duh, banyak banget sih emang yang pakai TikTok itu. Iya. Nah, kalau kita bilang faedahnya ketimbang aplikasi lainnya itu tadi pertama gara-gara all in one-nya kali ya. Yang benar-benar paling membedakan itu ketimbang record handphone biasa adalah dia all in one ya. Mm-mm. All in one. All in one-nya itu paling membedakan TikTok dengan recording handphone biasa. Kedua, kenapa dia identik dengan dance? Karena dia ada background musiknya. Saya kali ya relevan ya. Iya. Ketiga dampaknya adalah jika dance yang mengarah ke arah negatif akan jadi hujatan dari netizen. Dan yang dicap jelek adalah aplikasinya. Iya. Ini sih. Ini sih kesimpulan yang bisa saya tarik dari TikTok itu ini sih sebenarnya. Kalau kenapa orang make TikTok, sebenarnya gini yuk. Mm-mm. Penyakit masyarakat Indonesia, gue nggak tahu sih di luar negeri gimana, tapi yang pasti di Indonesia ini adalah latah ya. Iya. Latah. Gue udah menyaksikan sendiri loh dengan mata kaki gue sendiri nih. Kalau orang itu Iya. latah, Iya. habisnya kalau mata kepala udah terlalu mainstream yuk. Jadi orang yang nggak pakai TikTok nih, kan sekarang kan orang record TikTok di share juga di WhatsApp yuk. WhatsApp itu kan udah umum banget. Dia ngeliat, wah nih TikTok keren nih, gue coba ah. Nah ini loh yang buat merembet ya sebenarnya, merembet, jadi virus TikTok namanya. Sebenarnya bukan virus juga sih karena nggak berbahaya ya. Ya jadi wabah TikTok kayak wabah gitu. Iya. Itu kali ya yang ngebuat TikTok jadi rame ya. Iya, bisa jadi. Apa karena semacam teori politik yuk? Anjay, apa tuh? Jadi kayak gini loh, provokasi. Misalkan lu calon A dan gue calon B. Apa gue mau merusak image lu nih? Gue akan ngebuat sebuah hoax. Gue bayar beberapa ini lu sebarin black hoax campaign, nih. black campaign. Ya, Nah. black campaign. Seperti itu kali ya, bisa aja kali ya. Jadi dari perusahaan TikTok ini beberapa orang atau mungkin sukarelawan, ya lu promosi nih. Bahkan ke WhatsApp atau ke Instagram biar orang-orang mulai rame gitu. Buat yang kreatif. Akhirnya mulai pada lata-lata semua dan rame gitu. Ya itu. Menurut gua malah lebih advance dari itu malah. Contohnya, Gua nggak tahu strategi bisnis aplikasi ya. Tapi menurut gua mereka tuh pasti lebih. Mereka kan otomatis mereka punya data kan. Punya data. Dari data itu mereka bisa lihat kayak, oh gua beriklan atau melakukan marketing di mana nih yang benar-benar akan efektif gitu dan benar-benar menyentuh demografi yang pas gitu. Pasti mereka punya data-datanya dan punya strateginya juga gitu loh. betul sih emang. Iya Kalau kan? ngomong marketing berarti harus bisa ngeliat pasarnya juga sih. Iya, Kalau sampai salah pasar ya udah nggak laku gitu ya. Kayak bener. dia kayak dia kayak dia ngeposting TikTok nih di TV iklan yang di jalan tol tuh nggak? yang ada banyak yang samaan semua yuk. Iya, tahu. Deket di bandara ada kan itu? Ada. Lu Iya. iklan TikTok di TV kayak gitu apa sih? Kan nggak tepat ya. Tapi iklan-iklan begitu yuk besar banget serius biayanya. Jadi emang kalau misalkan kita ngomong masalah pengiklanan ya, apa namanya sih? Apa sih Marketing. namanya kalau marketing ya? Itu Heeh. dia kan kalau mau mengiklankan itu advertising itu dia nggak bisa sembarangan. Gue Betul. pernah dengar dulu dari salah satu, gue nggak anggap temen sih sebenarnya, salah satu orang di sekolah kita juga. Mm. Sekali lagi gue bilang gue nggak anggap temen ya. Dia pernah bilang dia pernah magang di salah satu televisi, ya pokoknya salah satu siaran TV gitulah. Dia bilang kalau sebuah produk ingin menyewa iklan itu ke salah satu channel TV, itu sewanya itu mahal yuk. Dia sewanya mahal dan dia kontraknya itu misalkan dalam 3 bulan dia akan tayang berapa kali di acara TV apa aja, jam berapa aja gitu, dengan durasi berapa. Dalam artian ini kan mahal loh. Nah, iklan yang paling murah dan paling efektif itu apa? Sukarelawan. Iya betul. Ketika orang ini pakai TikTok, dia post di WhatsApp, temannya pada ngeliat itu iklan paling efektif yuk. Gratis dan efektif. Gila sih sumpah. Gratis Mungkin sih. itu kali ya. Gratis banget gila. Ya kalau lu membayar, ya bayar sedikit juga kayak ya udah nih gue beliin gorengan 5.000 juga ya. Oke gitu kan. Iya betul sih. Apa namanya? Menurut lu nih ya, Hmm. sebenarnya apa sih yang orang cari di TikTok?
sebagai user Yang yang di uploading gitu, yang ngupload menurut lu? Oke. Pandangan gue sebagai non-user ya. Mm-mm. Pandangan gue sebagai non-user TikTok nih. Menurut gue sih ada beberapa hal yang dicari. Kalau umpama dari segi apa namanya? Dance, dominan dance ya. Kalau segi dance, itu umumnya yang dicari sama orang itu adalah dia ingin menunjukkan ya diri gue nih bisa dance loh. Kalau gue dance nih bagus loh. Gue ini punya daya tarik di segi fisik loh gitu. Karena kalau dance itu adalah eksplorisasi fisik, bener nggak yuk? Iya. Bener ya. Jadi Mm. kalau umpama dia dance, pastinya fisiknya yang pengen jadi bahan sorotan. Kalau umpama dia bukan dance kayak yang lain, ya ini ya kalau misalnya dia kayak komedi, ya berarti inilah nilai seni dari komedi gue. Kalau yang gambar, ya inilah nilai seni dari gambar gue. Tapi yang pasti sih, beberapa orang alasannya adalah satu, iseng, kayak iseng atau gabut. Itu teman gue sendiri sih ngomong, jadi gue nanya, lu kenapa bikin TikTok sih? Iseng aja, gue gak ada kerjaan. Satu itu sih, satu itu sih, iseng sih serius. Mm. Mm. Kedua itu adalah karena ya itu tadi dia pengen menunjukkan kalau diri dia ini punya nilai jual. Mm. Sebenarnya menunjukkan nilai jual itu nggak cuma dengan TikTok dan dance sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang berkaitan dengan fisik, yuk. Kalau nilai jual yang berkaitan dengan fisik, berarti kan harus ada visualnya kan. Iya. Kalau nilai jual gue dari pendapat, berarti gue mengupload kata-kata. Tapi kalau nilai jual gue dari fisik, mau nggak mau gue harus bikin sesuatu yang ada visualnya, entah itu gue foto lah, entah itu gue video. Nah mungkin orang yang bikin video TikTok adalah orang yang merasa kalau dirinya punya nilai jual dari segi fisik. Menurut gue seperti itu. Menurut lu gimana yuk? Tadi yang lu bilang soal kenapa apa lu tanya ke temen lu soal apa tadi? Kenapa bikin TikTok? Kenapa bikin TikTok gara-gara Dibilang iseng gitu ya. iseng. Menurut gue Iya. banyak juga sih yang kayak gitu sih, apa kalau dipikir-pikir menurut gue banyak, pasti banyak lah yang kayak gitu. Kayak orang tuh punya urgensi untuk ngebikin sesuatu, create Hmm. something gitu loh. Kayak Hmm. gue pengen menciptakan sesuatu yang orang bisa nikmatin gitu. At least Iya. gue lah yang bisa nikmatin karya gue lah gitu. At least. Berarti harus ada nilai seninya ya. Iya, di samping dari itu apa namanya, orang kan bisa aja bikinnya nggak ada pengetahuan sama sekali tentang musik gitu mungkin, atau nggak tahu pengetahuan sama sekali tentang dance gitu, ngelakuin ngelakuin aja gitu ya kan. Kan ketika kita memikirkan dance itu seni pun juga kita harus dipikirin gitu, maksudnya mikirin oh iya dance itu kan seni ya gitu. Kalau orang yang nggak sadar pasti orang ya udah nggak akan melewati hal itu gitu, nggak akan ngebodo amat ini mau berupa seni kayak mau apa kayak ya bodo amat, yang penting gue ngedance, yang penting gue create something gitu. Anehnya lagi kalau sampai orang dance, dia pikir untuk kesehatan. Itu bukan dance, itu senam, Bapak, senam. Iya kalau dance lu gerakannya ekstrim-ekstrim sih. Itu senam aja. Kalau tujuan buat sehat, ya senam aerobik. Kalau tujuan Bener buat sih, seni ya dance, itu bener sih. dibedakan loh. Iya sih bener sih. Ada yang bilang begitu sih. Ada biar Gue lupa sehat ya, siapa. biar sehat ya. Iya, biar sehat, ada yang ngomong gitu dulu. Perjanjian emak gue sendiri ya, astagfirullah. Oke, lanjut. Sebenarnya menurut gue TikTok ini menarik loh. Maksudnya fenomena TikTok, kenapa orang banyak yang pakai TikTok gitu, kenapa TikTok ini bisa tenar. Menurut gue ini menarik banget sih. Contoh apa, sama aja kayak kenapa, sama kayak dulu gitu. Kenapa orang-orang tiba-tiba bikin channel YouTube, atau kayak sekarang ini kenapa tiba-tiba orang tuh banyak yang bikin podcast gitu ya kan. Kadang tuh orang gimana ya? Iya yang lu bilang tadi latah. Cuma kan latah kan konotasinya terlalu simpel ya. Maksudnya kayak ya udah orang-orang bikin gue ikutan gitu. Tapi coba deh kita gali gitu. Kenapa orang tuh latah gitu? Kenapa tuh orang tuh bisa kalau ada yang lagi ngetren apa dia ngikut, kalau ya kita ngetren apa dia ikut. Padahal kan sebenarnya kayak mungkin kayak podcast gini dari dulu juga udah ada gitu ya kan. Iya. YouTube dari dulu juga Ya, udah ada gitu. di radio juga udah ada orang ngobrol Nah doang. iya gitu. Menurut gua sekarang orang nggak nyari meaning di apa yang dia lakuin gitu. Jadi apa yang dicari kalau bukan meaning yuk? Nah iya gua nggak tahu, makanya itu dia. Sense of creating gitu ya, kayak sebuah rasa untuk menciptakan sesuatu gitu. Yang tadi lu bilang Mungkin yang mungkin 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 at least bisa diri sendiri yang menikmati gitu. mungkin iya. Soalnya kan kalau kayak gitu jatuhnya kita harus sadar apa yang mau kita fulfill gitu, apa yang mau kita penuhi gitu Hmm, ya kan. Ketika kita betul betul. nge-create something gitu. Nah kadang yang di fulfillnya ini menurut gue yang kadang problematik. Ya, contohnya. Contohnya kayak orang bikin ini ya untuk mengimpress sekelompok orang tertentu gitu misalnya. Iya kan Ada bisa sih, ada kan. ada Nah sih, iya gitu. ada sih.
Terus kayak misalnya biar likes gue banyak nih, gue bikin kayak gini deh gitu. Yang penting gue bisa Yang dapat penting, viewers banyak, bisa dapat subscriber hmm, banyak gitu. kayak cari perhatian dong jatuhnya. Nah, padahal sebenarnya di balik itu lagi, kan harusnya ada yang lebih harusnya ada yang bisa difulfill lagi gitu. Kalau misalnya subscriber lu banyak, apa yang difulfill dari itu gitu. Hmm. Nah, itu juga menurut gue problematik lagi tuh. Udah ini akan beruntun aja deh. Kompleks banget ya. Ya iya, gitu loh. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Oke. Mungkin segitu kali kita bahas dari TikTok ini ya. Menarik ini loh sebenarnya. Menarik. Bisa panjang, tapi ya udahlah. Waktu kita habis. Sebenarnya dari bahasan ini temanya sebenarnya simple. Tapi dari pembahasan ini kita kan belajar beberapa hal, dari alasan orang, dari dampak sosial yang terjadi tentang aplikasi yang lagi fenomenal dan lain-lain. Sebenarnya kasih sih buat kesempatan yang diberikan saudara Tio kepada saya. Saya nggak tuh. Sebenarnya makasih sih Yo. Iya, ya. Sebenarnya makasih buat kesempatan yang lo kasih buat gua buat ngobrolin ini. Ini benar-benar menambah wawasan ya. Jadi Yoi. sudut pandang kita tentang aplikasi yang seperti ini ya makin luas gitu. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita bukan user TikTok. Dan kita Jadi bukan untuk expert. Jadi yang ngedenger ini mohon maklum kalau memang ada salah kata atau menyinggung buat user-user apalagi Ya. khususnya ya. Heeh. Segitu aja kali ya. Ya segitu aja. Thank you Mir udah meluangkan waktu lu. Iya, sama-sama Thank ya. you. Selamat weekend lah, selamat Ya, weekend. ya, sama-sama selamat weekend. Nah, Ya. buat yang dengerin, lu bisa kirim voice note. Jadi lu ntar rekam suara lu di anchor.fm/insidepodcast/message. Mungkin segitu dulu aja. Ini gue sebenarnya benci sih formal begini sih. Udahlah, udah amat lah. Bye. Apaan sih? Bye.